Wa yustahabbu fi shaumi thalathatu asya' ahaduha ta'jilul fitri. Dan disunnahkan di dalam puasa 3 perkara. Sebenarnya banyak, ya. Ini diantaranya. Ta'jilul fitri, mempercepat berbuka. In tahaqqaqa ghurubu syamsi, apabila nyata-nyata telah terbenam matahari. Jadi udah yakin matahari terbenam, buka buru-buru. Azan belakangan. Ya, buka dulu baru azan. Ya, buka kan dikit, buka mah. Ya, bukan makan nasi dulu. Boleh makan nasi baru azan. Nah, kita kan punya tuh jadwal. Ya, kan ada jadwal tuh. Itu jadwal maghrib, ya, isya, terus imsak, apa semua tuh ada jadwal-jadwalnya. Jadwal mah tetap. Cuman masalahnya jam kita ini kalau diakurin pasti beda. Ya, ini misalnya jam di rumah kita nih diakurin semua, pasti beda. Ada yang beda detik, ada yang beda menit. Ini bagaimana gitu? Ini jadwalnya sekian. Nah, kalau kita anggapnya begini, kalau di TV itu biasanya akurat, ya, akurat masalah menit detiknya. Kalau kita kan kagak. Kenapa jam kita nggak akurat? Karena jam kita jam nyontek. Paham jam nyontek? Baru beli jam baru, buat disetting sama dia, ngikutin temennya. Coba lihat jam lo, kan nyontek namanya. Jam temennya udah pasti tepat belum? Belum tentu. Kadang-kadang udah nyontek, detiknya salah. Jadi lihat misalnya yang di TV, ya kalau misalnya 3 stasiun televisi udah azan, nah udah dah, gitu ya. Yakin udah masuk maghrib, buru-buru buka. Fa in syakka, kalau ragu-ragu, fala yu'ajjilul fitra, ya, maka dia jangan buru-buru berbuka. Kalau masih ragu nih, kan kadang-kadang udah maghrib ini, ada orang kadang-kadang begitu, udah maghrib ini, padahal jamnya belum, ya, di TV juga belum. Dia udah ini udah maghrib, dari mana taunya? Ngelihat matahari terbenam, nggak ngelihat kita. Mungkin kalau yang lagi di pantai ngelihat, ya, kalau yang lagi di pantai ngelihat. Ke bangsa orang Banten tuh, ya, pantai-pantai atau orang Kerawang, ya, yang dekat-dekat laut mungkin ngelihat dia. Kalau kita ngelihat apa? Ya, kita nengok sono, saya nengok ke barat, kantor RW. Oh iya, ngelihat apa? Tinggi banget, 2 lantai. Wa yusannu an yuftira ala tamrin, dan disunnahkan yuftira ala tamr, berbuka dengan korma. Yang lebih bagus lagi rutab. Pertama rutab yang separuh matang separuh mentah, rutab. Harganya mahal. Kalau pengen yang murah, korma murah, jelek. Nah, iya, kalau kita kan pengennya begitu, pengennya murah, bagus, begitu kan? Di mana belinya? Udah tahu nggak ada, masih aja dicari. Murah, bagus, susah. Ini pertama rutab. Ya, kalau rutab nggak ada, bagaimana? Fal busru. Ya, ada yang ngomong fal bisru. Bisir itu sama itu, apa namanya? Korma juga, tapi dia belum matang. Ya, kalau itu enggak ada, fatamru, tamar, korma yang udah matang tuh. Pakai kormanya, ya, mau apa namanya, mau
mau korma Mesir, mau korma apa itu palem fruit tuh, ya, mau terserah dah korma apa aja. Kalau korma enggak ada juga zam-zamu, air zam-zam, enggak ada juga romana. Ini mana yang ada? Ini enggak ada semua. Maksudnya emang juga kagak ada, beli. Kan begitu. Ini enggak ada semua, diem aja. Kalau enggak ada air zam-zam, famaun, air biasa, ya, air bening. Fahulwun, kemudian yang manis. Kalau enggak ada yang bening, baru dah terus air yang apa, yang manis-manis dah. Yang lain tuh, ya. Itu urutannya begitu. Itu usahain, ya. Kalau di Masjidil Haram, ya, di Masjid Nabawi itu kormanya dibagi-bagi kalau maghrib. Ya, kalau mau buka puasa tuh dibagi-bagi. Jadi kalau bapak-bapak sama ibu-ibu mau dibagi-bagi, besok bukanya di Masjidil Haram. Ya, di Masjid Nabawi. Nah, mahalan ongkosnya daripada kormanya. Udah pokoknya nih bulan Ramadan setting di sini, setting. Ngerti setting? Ngerti nggak di setting? Diatur di sini nih, diatur. Pokoknya bulan puasa gua mau bagi, bukan mau dibagi. Setting di sini nih, di pala nih di setting. Bulan puasa gua mau bagi, bukan mau. Paham ini? Belum kelihatan Ustaz duitnya. Allah ntar mikirin. Jangan udah kita mah yang penting niat baik. Niat baik, niatnya juga udah dapat pahala, apalagi dijajain. Kemudian wasani takhirus sahur malam yaqa fi syakkin fala yuakhkhar. Kemudian yang kedua, sahur diakhirin, ya. Ya, sahur kira-kira kalau misalnya sekarang jam 4:30 lewat 10 atau 15 baru apa namanya? Baru adzan. Enggak tahu ntar nih bulan puasa kira-kira subuhnya jam berapa. Biasanya turun lagi dia ke 4:30 biasanya. Nah, udah mulai sahur jam 4 gitu ya, jangan mepet banget. Tapi Ustaz, kalau kita ngikutin Nabi itu kira-kira sahur jam 4 lewat seperempat baru sahur. Iya, kalau mau ngikutin Nabi, masalahnya Nabi sahurnya korma doang, kita sahurnya Indomie. Nah kalau ngikutin Nabi mah, ya elah. Kalau ngikutin Nabi ini nggak butuh waktu lama. Ya misalnya jam 4 lewat seperempat dia baru sahur gitu bisa. Kalau ngikutin Nabi, tapi ini sahurnya sahur pakai apa namanya? Pakai korma. Lah kita kan kagak. Jengkol, belon apa namanya? Iya, ngerokok belon. Sahur apa namanya, kembang tahu apa, butuh dimasak, ya. Lebih bagus lagi yang ngikutin Nabi, lebih bagus. Cuman ini lambung kita sama cacingnya itu dia udah biasa apa belum? Ntar belum biasa lagi, kata cacingnya, waduh kena korma doang kita. Wa yahsulus suhur bi qalilil akli wasyurbi. Nah, sahur itu jadi orang mendapatkan pahala sahur itu walaupun makan sedikit, minum sedikit, itu udah dapat pahala sahur, ya. Jadi sahur deh. Apa namanya?
walaupun dikit. Misalnya ada yang kesiangan sahur, biar kata pakai air, minum doang sahur. Niatin kalau sahur, ya. Kalau nggak diniatin nggak dapat pahala. Niatin, ya Allah ini saya sahur, besok mau puasa. Udah begitu aja dalam hati, saya niat sahur. Wasalis tarkul hajri al-buhshi minal kalamil fahish. Dan yang ketiga, meninggalkan al-fuhshi, yang kotor atau yang jelek, minal kalamil fahishi, daripada perkataan-perkataan yang kotor. Fayasunu shaimu lisanah, maka hendaknya orang yang berpuasa menjaga lisannya, anil kadzib, daripada bohong, wal ghibah, dan daripada ghibah, wa nahwi dzalik, dan seperti yang lainnya, kasyatmi, seperti halnya mencaci maki. Wa in syatamahu ahadun falyaqul marrataini aw thalathan inni shaimun. Kalau misalnya ada orang yang mencaci dia, jika seseorang mencacinya, maka hendaknya mengatakan 2 kali atau 3 kali, inni shaim, saya lagi puasa. Ya, imma bilisani, baik dia ngomong, saya lagi puasa bang, saya lagi puasa. Baik diucapin tuh, ngomong saya lagi puasa, diucapin pakai lisan, sebagaimana perkataan Imam Nawawi dalam kitab Adzkar, au biqalbih, atau dia berbicara di dalam hatinya, saya lagi puasa, saya lagi puasa. Kama naqalahu Rafi'i 'anil a'immati wa iqtasara 'alaih, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ar-Rafi'i. Jadi kalau kata Imam Nawawi, jelasin kalau kita lagi puasa. Ya, tapi kalau kata Imam Rafi'i, enggak, pakai hati, ngomong aja dalam hati, saya lagi puasa, saya lagi puasa, begitu. Kemudian saya lengkap sedikit. Lihat nanti lebih bawah, ya. Intinya yang sebelumnya ini, yang kita lengkap, itu intinya jangan bersetubuh di siang hari bulan Ramadan. Ya, kalau bersetubuh di siang hari bulan Ramadan, dendanya banyak. Ya, dendanya banyak, denda juga, dosa juga, banyak dah pokoknya. Ya, udah gitu dendanya nggak main-main, puasa 2 bulan berturut-turut. Ayo dah, bisa? Merdekain budak, budaknya nggak ada. Selanjutnya apa? Puasa 2 bulan berturut-turut, bisa apa kagak? Ya, orang bulan Ramadan aja berat tuh banget, apalagi 2 bulan berturut-turut. Wa man mata wa alaihi syamun faidun min Ramadan, dan barang siapa meninggal, wa alaihi syamun, dan atas dirinya kewajiban puasa, faitun, yang tertinggal, min Ramadan, dari bulan Ramadan, bi udhrin, karena uzur, kaman aftara fihi limaradin, seperti halnya orang yang tidak puasa atau membatalkan puasanya di dalam bulan Ramadan karena sakit. Walam yatamakkan min qada'ih, dan dia tidak mampu, belum mampu untuk mengqada'nya. Ka'ainis tamarra, seperti halnya berlanjut, maraduhu, penyakitnya, hatta mata, sampai dia meninggal dunia. Fala isma alaihi fi hadzal faid, maka puasa yang tertinggal ini dia tidak berdosa. Ya, orang yang dia nggak puasa, kenapa? Sakit. Sampai kelar Ramadan masih sakit, akhirnya meninggal. Belum sempat dia mengqadha Ramadan, maka dia nggak dosa. Gitu ya. Wala tudaraku bil fidyah,
dan tidak didapatkan dengan fidyah. Wa in fata bi ghairi udhrin, dan jika tertinggal tanpa udzur, tertinggal tanpa udzur. Apa maksudnya tertinggal karena udzur? Kagak puasa, ya, tapi kagak ada udzur. Wa mata, kemudian mati, qabla tamakkun min adaih, sebelum bisa melakukan qadanya. Ut'ima anhu ay akhrajal waliyu 'anil mayyit min tirkatihi, maka ut'ima anhu, dikasih makanan akan dirinya, maksudnya dibayarkan fidyah. Ya, akhrajal waliyu, seorang wali mengeluarkan 'anil mayyit, dari mayit, min tirkatihi, dari harta warisannya, likulli yaumin, untuk tiap hari, fata, yang tertinggal, muddu ta'amin, 1 mud ta'am, kurang lebih 1 liter, ya. Wa huwa ritlun wa suluthun bil Baghdadi wa huwa bil kaili nisfu qadahin misriyin. Nah, itu ukuran orang sono. Ukuran kita kurang lebih 1 liter. Wa ma dzakarahu al-musannif huwa al-qaulul jadid, dan apa yang dikatakan oleh beliau ini, Imam Abi Syuja, itu pendapat baru dari Imam Syafi'i. Jadi diapain? Dibayar pakai beras, gitu ya. 1 hari 1 mud, kalau 2 hari 2 mud. Jadi kurang lebih kalau 2 hari 2 liter, 3 hari 3 liter, begitu kira-kira. Wal qadim la yata'ayyanul it'am, tapi menurut mazhab Imam Syafi'i yang lama enggak mesti dibayar pakai beras, ya. Tapi bal yajuzu lil wali aidan ayyasuma anhu, tapi boleh bagi walinya, gitu ya. Maksudnya walinya siapa nih? Walinya nih mayit, keluarganya boleh muasain dia, ganti puasanya dia, gitu ya. Cuman masalahnya ada apa kagak? Ada apa kagak kira-kira? Hah? Anak-anak kita kira-kira ada nggak yang bakal mau muasain kita gitu? Ada nggak? Wallahu a'lam. Ya, buat duit aja rada-rada pelit. Jadi bisa diganti pakai apa namanya, beras, bisa juga diganti pakai puasa. Itu menurut madhab qadim, madhab lamanya Imam Syafi'i. Itu kalau orang meninggal, ya, orang meninggal punya utang puasa, ya, dia tinggalin puasanya itu tanpa uzur, dia belum sempat qada. Nah itu tadi, ya. Nah sekarang wasyaikhu wal ajuzu, orang tua, wal maridul ladzi la yurja bur'uh, orang tua lanjut usia, dan orang yang sakit, sakitnya ini la yurja bur'uh, tidak diharap kesembuhannya, ya, tidak diharap kesembuhannya. Maksudnya penyakit apapun bisa sembuh, cuma ada penyakit-penyakit yang, ya, kalau udah penyakit ini mah biasanya liwat, kan ada tuh. Kalau misalnya encok, termasuk gak encok? Kagak encok mah, masa encok. Misalnya apa namanya, stroke misalnya, ya, atau misalnya yang lain lagi, apa misalnya, masih bisa itu mah, AIDS misalnya, ya, yang layur jabur, yang hampir nggak mungkin menurut pandangan kita, hampir nggak mungkin sembuh. Nah ini orang-orang begini, in ajiza anis shaum,
In ajaza anis shaum, kalau dia nggak mampu puasa. Orang tua yang udah lanjut biasanya itu nggak bisa dia puasa. Tiap 2 jam sekali makan, walaupun dikit, ya. Itu kan orang tua kadang-kadang begitu. Yang udah lanjut makannya banyak, cuman dikit. Berkali-kali dia, ada aja yang diganyem. Ya, ntar sirih, begitu. Ntar apa namanya? Gambir, ntar apa? Daun singkong mah kambing. Bukan, ini mah yang dia ini kadang-kadang dia makan apa namanya? Enggak, apa sih namanya? Ya singkong rebus, apa kadang-kadang makan ngemil dah. Ya, enggak kuat dia. Yuftiru wa yut'imu an kulli muddin yauma. Nah, dia enggak puasa, enggak apa-apa. Cuman setiap hari dia harus ganti 1 liter. Contohnya nih, misalnya dulu waktu hidupnya misalnya Wa'mun. Ya, Wa'mun tuh misalnya. Tuh Wa'mun kan udah tua banget tuh. Waktu itu, waktu dia hidup, dia udah tua banget tuh, udah kagak sadar makan. Dia makan, biarin, jangan diomelin orang begitu. Ya. Nah, Wa'mun udah pergi dah. Istilahnya kalau ada orang tua yang begitu, ya, dia udah nggak kuat puasa, diamin, biarin. Dia makan udah kasih. Ya, dia nggak kuat puasa, udah kasih makan. Ya, cuman tiap hari harus bayar 1 liter, ya, kasih orang miskin. Gimana kalau misalnya dirapel? Ya, dirapel, udah sekalian aja dah. Ini emang nenek-nenek kagak bakalan puasa, sekalian aja udah 30 liter dah. Udah 30 liter kasih orang miskin, daripada sehari seliter capek, kata anaknya nih. Capek, udah dah, langsung aja 30 liter. Enggak bisa. Wala yajuzu ta'jilul muddi qabla Ramadan. Enggak bisa, sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan, nih bangsanya nenek nggak bakal puasa, udah dah, gua bayar duluan dah, nggak bisa. Wa yajuzu ba'da fajri kulli yaumin, ya, tiap hari setelah apa namanya subuh boleh dikeluarin tiap hari, ya, 1 liter. Wal hamilu wal murdi'u in khafata ala anfusihima. Orang yang hamil dan menyusui apabila dia khawatir terhadap dirinya, dararan, khawatir ada bahaya, yalhaquhuma, yang akan menyertainya, bisaum, sebab puasa, kadararil marid, seperti bahayanya orang yang sakit, aftarata wa wajaba alaihimal qadha. Ya, orang yang nyusuin, orang yang hamil, kalau dia takut dia ngapa-ngapa, bukan bayinya, bukan. Dia takut dia ngapa-ngapa, bukan bayinya. Maka dia boleh nggak puasa, tapi nanti wajib diqadha puasanya. Ya. Wa in khafata ala auladihima, tapi kalau yang dikhawatirkan adalah bayinya, ya, yang dikhawatirkan bayinya. Takut apa? Isqatul walad bil hamil. Takut misalnya bayinya ntar prematur. Ya, takut bayinya ntar keguguran. Wa qillatul laban fil murdi. Atau kalau yang lagi nyusuin takut nanti ASI-nya kurang. Itu namanya dia khawatir terhadap anaknya. Aftarata wa wajaba alaihim al-qada'u lil iftar wal kafarah aidan. Ya, wajib ganti nantinya kalau dia nggak puasa, wajib ganti dan wajib bayar fidyah. Ya. Jadi 2. Kalau yang dia khawatirin siapa? Anaknya. Kalau yang dia khawatirin dirinya doang, enggak, qada doang wajibnya. Ya, enggak wajib bayar. Enggak wajib bayar kafarah.
Tapi kalau misalnya yang dia khawatirkan dirinya dia sama anaknya, atau dia khawatir anaknya doang, atau khawatir dianya juga, anaknya juga, maka dia wajib qadha nantinya dan juga wajib bayar fidyah, ya. Bayar fidyah atau kafarah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada yang mau ditanyain tentang puasa. Yang paling penting, Pak, tanamin sama orang-orang kita nih, tetangga kayak sahabat, teman, ajakin. Kalau bisa, ayo kita puasa, ayo kita puasa. Jangan ngeremehin puasa. Sehari bulan Ramadan ditinggal sehari, seumur hidup nggak bisa. Nggak seumur hidup nggak bisa gantiin posisi satu hari yang kita tinggal. Gitu ya. Ingetin tuh. Wah Ustaz, tapi kan kalau satu hari nggak puasa kan kita juga qadhonya satu hari. Iya, secara syariat puasa satu hari ditinggal, nanti bayarnya satu hari juga. Iya, secara syariat. Tapi secara hakikatnya Allah nggak bisa. Ini yang kita tinggalin bulan Ramadan, kita mau ganti di bulan lain selain bulan Ramadan. Ini kita puasa di Ramadan, sama dengan ini kalau kita ibadah wajib nih di Ramadan kan sama dengan 70 wajib di luar bulan Ramadan. Terus di Ramadan kita ninggalin puasa, mau kita ganti di luar bulan Ramadan, bagaimana? Gak bisa, posisinya beda. Jangan berani-berani ninggalin. Kalau ada yang berani ninggalin, tegur kalau depan mata. Ya, kalau depan mata tegur. Bisa jadi yang kita tegur lupa. Bisa jadi yang kita tegur emang kagak puasa. Bisa dua loh. Misalnya dia lagi makan, misalnya ya, atau misalnya dia lagi minum di di jalan, dia lagi enak aja megang handphone sambil ngenyot aqua. Hei, nggak puasa? Ya lupa. Bisa begitu. Ya, bisa. Menjarang. Kali misalnya udah buka bungkus ini, bungkus nasi udah di ini nih. Bungkus nasi udah dibuka sama dia. Bang, nggak puasa? Ya Allah, lupa. Orang mantar, Bang. Negurnya asal saya udah makan baru tegur. Ya. Itu kadang-kadang ya, walaupun misalnya bukan orang sini, tapi di sini. Ya, ya kadang-kadang tukang tukang sampah, tukang pacok itu kadang-kadang, ya tegur, jangan diantepin aja, jangan bawa bala ke Pondok Kelapa, jangan bawa bencana ke Pondok Kelapa, yang model-model begitu tuh, tegur. Ingat ya, saya nyuruhnya tegur, jangan ditabok, ntar ditabok lagi. Begini, bayar fidyah pakai uang, ya, bayar fidyah pakai uang. Bagaimana hukumnya? Boleh apa enggak? Gitu. Yang lebih aman, jangan pakai uang. Yang lebih aman. Yang lebih buat kita ini, buat hati kita lebih plong. Jangan pakai duit. Ya, walaupun ada yang membolehkan pakai duit. Orang sekarang kan semuanya kagak mau ribet. Tapi ntar giliran giliran kepentok baru. Sekarang saya tanya, zaman sekarang enak gak masuk tol? Enak kan? Nempelin kartu doang. Enak. Nempelin kartu doang. Cuman kalau kartu lagi kosong, bagaimana?
Bapak-bapak, ibu-ibu misalnya mau pergi, kartu e-tolnya kosong. Begitu kartu e-tolnya kosong, karena masa pandemi, Alfamart, Indomart jam 7 udah nutup. Mau nyari di mana? Oh, ada di Bank Mandiri. Emang ibu-ibu punya ATM? Kagak. Sekalinya punya BRI. Ribet. Nih kita kadang kalau udah kepentok baru, ya enakan dulu juga. Enakan kaya dulu juga. Begitu. Semua hal kemudahan itu pada dasarnya ada konsekuensi yang harus kita terima. Ya udah. Ya, ada lagi yang ditanyain?